dan warehousing cycle ya. Kalau kita bahasakan ya audit siklus inventory dan pergudangan. Untuk siklus inventory dan pergudangan ini mayoritas adanya di sektor private memang ya. Mungkin kalau di sektor publik seperti pemerintahan atau government ini relatif tidak ada karena tidak banyak satker yang terutama di negara kita yang fokusnya kepada manufaktur. Kalaupun ada tentu modelnya adalah saya ingat-ingat dulu BLU pun kayaknya nggak ada ya. BLU pun nggak ada beberapa KL yang memproduksi barang atau jasa, tapi sifatnya tidak manufaktur murni. Nanti mungkin sambil jalan saya juga ceritakan. Jadi mayoritas yang ada di sini ya, kalau kita kaitkan dengan sektor publik, dengan bidang kerjaan teman-teman nanti di masa depan, paling mungkin adalah di BUMN atau BUMD. Jadi kalau di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kecuali pemerintah daerah punya perusahaan daerah atau punya BUMD, ini hampir tidak kita temui, terutama untuk yang inventory dalam kategori memproduksinya atau manufakturnya. Tapi kalau inventory dalam konsep saldo akhir, itu tentu ada. Ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah menjelaskan fungsi bisnis dan dokumen, kemudian menjelaskan 5 bagian dari audit siklus persediaan. Nanti di bagian kedua ini akan nampak kalau ternyata selain siklus asset acquisition atau perolehan aset, siklus persediaan ini juga lumayan kompleks, hampir melibatkan semua siklus yang sudah kita pelajari dari pertemuan 7 sampai pertemuan 11 kemarin. Kemudian untuk yang poin ketiga ini sangat erat dengan cost accounting gitu, nanti mungkin teman-teman bisa merefresh lagi materi cost accounting yang pernah teman-teman dapatkan. Saya kurang tahu tahun lalu atau semester lalu atau bahkan semester sekarang, banyak sekali hal yang nanti terkait dengan cost accounting pada siklus ini, dan kemudian seperti biasa akan fokus pada prosedur analitis substantif untuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang kelima, ini yang hampir selalu dilaksanakan dan tidak pernah ditinggalkan oleh auditor pada pengujian siklus persediaan adalah melakukan observasi fisik ya, atau pengujian fisik. Hanya sekarang situasi yang sekarang terjadi saat pandemi ini agak menantang proses untuk observasi fisik ini. Apakah bisa dilaksanakan pada situasi pandemi ataukah tidak? Kalau dilaksanakan bagaimana cara atau alternatifnya sehingga dari sisi keamanan tetap terjaga dan seterusnya. Ini masih menjadi diskursus sampai sekarang. Tidak hanya persediaan tentu ya, segala hal yang mempengaruhi atau terkait dengan prosedur observasi fisik. Kita cek fisik untuk aset tetap, jalan, jembatan, gedung bangunan, peralatan mesin, dan juga persediaan ini yang sekarang lagi jadi salah satu isu di dunia audit real adalah bagaimana cek fisik saat situasi COVID-19. Yang keenam, pada saat penentuan harga biasanya kalau perusahaan manufaktur itu persediaannya nggak cuma bicara soal berapa saldo akhir secara nilai dan secara kuantitas, tapi bagaimana saldo akhir itu dibentuk dari sisi, mungkin teman-teman sudah sering dengar atau dulu juga beberapa kali ngitung ya, mulai COGM, COGS dan seterusnya, sehingga terbentuk harga atas persediaan itu, dan pada akhirnya nanti akan ada integrasi dari berbagai bidang audit untuk siklus ini. Kita masuk ke tujuan belajar yang pertama, masalah fungsi bisnis dan dokumen terkait. Biasanya bicara tentang persediaan ini ada 2 sistem ya. Ini sistemnya sebenarnya terpisah dalam arti dia tidak berada dalam satu subsistem besar yang isinya 2 aktivitas, tapi betul-betul sistem yang berbeda, sistem yang terpisah satu dengan yang lain. Yang pertama, kita bicaranya adalah aliran barang. Yang kedua, kita bicaranya adalah biaya gitu. Jadi kalau misalnya aliran barang itu ya bicara soal bagaimana pergerakan fisik mutasi barang dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bicaranya adalah aliran fisik dari barang. Tapi kalau bicara masalah biaya, ya biaya yang berhubungan dengan barang itu, dengan pergerakan barang itu. Kalau kita bicara soal misalnya persediaan masuk,
Berarti yang kita bicarakan adalah berapa harga yang mesti kita keluarkan untuk membeli mulai dari bahan mentah, membayar biaya overhead, membayar biaya personil, direct labor, dan seterusnya sampai terjadi persediaan akhir yang nanti bisa kita jual gitu ya. Jadi sekali kalau ini bicaranya adalah bicara betul-betul pergerakan dari barang atau inventorinya. Kalau ini kita bicara masalah pergerakan harga ya, atau biayanya. Nah, dua hal ini, dua-duanya menjadi fokus dari audit atau dari proses pemeriksaan kita gitu. Kalau kita bicara yang tadi soal fisik dari barang, ini berarti kita nanti akan lihat mulai dari bahan baku, kemudian mungkin barang setengah jadi, atau bagian dari work in process, sampai dia sudah bisa menjadi inventory yang siap dijual. Sekali lagi nih, konsep yang dibicarakan pada bab ini kita bicara pada perusahaan manufaktur ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan masalah uji fisik biasanya, atau observasi. Sementara kalau kita bicara soal biaya, ya ini kita akan bicara tentang prosedur-prosedur untuk rekalkulasi atau rekomputasi. Nah, ini biasanya di sini sangat terkait dengan cost accounting. Jadi, dua hal yang sekali lagi kesannya atau secara sistem betul-betul berbeda, bukan berada dalam satu sistem besar gitu. Kalau misalnya kita bicara satu sistem, misalnya ya bahan baku itu subsistemnya dari work in process nanti subsistemnya dari sebuah persediaan jadi nanti ketika dijual itu masuk sistem penjualan. Itu semuanya satu sistem yang sangat terkait satu dengan yang lain. Tapi kalau bicara dua hal ini sebenarnya tidak selalu berada dalam satu sistem akuntansi yang sama, tetapi sangat berkaitan satu dengan yang lain. Nah, di siklus persediaan dan pergudangan ini, kalau tadi kita bicara sistemnya, tapi kalau dari siklusnya atau subsiklusnya berarti ya, itu akan ada 6 kegiatan besar yang harus kita cermati satu dengan yang lain gitu. Yang pertama, di bagian pembelian dia akan memproses purchase order dari pelanggan gitu. Kalau dia perusahaan yang sifatnya broker aja gitu ya, maklar dalam arti dia hanya kulakan bahan jadi atau kulakan inventory, gampang gitu ya. Mungkin saya yakin teman-teman juga beberapa ada yang pernah melaksanakan aktivitas jual beli atau bahkan punya marketplace, punya akun di marketplace, itu kan kita tinggal kulakan stok atau menyimpan bahan inventory kita, kemudian ketika ada PO ini langsung kita jual gitu, kita langsung kirim gitu kan, langsung shipping. Nah, kalau di inventory, kalau di manufaktur prosesnya lebih kompleks ya. Ya secara sederhana sebenarnya seperti ini juga sih, ada PO, dia akan mengeluarkan inventory-nya gitu. Cuman untuk membentuk inventory ini ada tahapan kedua dan seterusnya. Dia akan ada aktivitas penerimaan bahan mentah. Mungkin kalau ini kita breakdown lagi, sebelum menerima dia tentu akan pesan gitu, pesan bahan mentah gitu. Kemudian dia akan beli bahan mentahnya sampai dia akan menerima. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah selesai aktivitas pembelian bahan mentah tadi, dia akan menyimpan ke dalam gudang perusahaan untuk selanjutnya diproses dari bahan mentah tadi menjadi sebuah barang jadi. Nah, pada saat barang jadi ini disimpan, kembali lagi ke atas tadi. Inilah yang akan dikirimkan pada saat pesanan pembelian itu sudah muncul. Ada kalanya juga, balik lagi saya contohin ke sekarang ya. Sekarang ini kan yang lagi ramai masalah vaksin gitu. Mungkin nanti teman-teman pernah melihat gitu, import vaksin kita kok jumlahnya atau bentuknya unik gitu. Ada yang, sebentar saya carikan istilahnya dulu ya. Ada yang sudah dalam bentuk vaksin jadi, misalnya yang dibeli sekarang yang pertama di kategori atau di tahapan pertama ini adalah Sinovac ya, dari China atau dari RRT. Nah, ada sekitar 4-5 merek lain yang secara bertahap nanti akan diproses gitu. Akan diproses impornya. Nah, impor vaksin ini sebenarnya sama dengan yang saya ceritakan di halaman ini.
tidak semuanya dalam bentuk vaksin jadi. Jadi ada beberapa yang sifatnya masih setengah jadi, nanti akan diproses lebih lanjut oleh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk di Indonesia. Termasuk yang tadi saya ceritakan juga di awal, ada beberapa vaksin yang diproduksi internal di dalam negeri. Nah, ketika nanti sudah barang jadi tadi sudah tersimpan di gudangnya klien kita, maka tahapan akhir adalah mengirim barang jadi, seiring dengan adanya proses pesanan pembelian yang muncul di tahapan pertama tadi. Masih mudah dipahami ya menurut saya dari sisi siklus ini, nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu ribet ya. Tinggal kita nanti bisa bayangin, kalau kira-kira di proses pesanan pembelian itu butuh dokumen apa untuk dicari atau untuk diminta. Penerimaan bahan mentah, gimana risikonya, pada bagian apa kita harus memberikan perhatian atau concern dan seterusnya. Nah, kembali di tahapan atau penyimpanan atau metode pencatatan persediaan, mungkin kalau ditarik ke sebelumnya kita mengenal istilah periodik dan perpetual gitu ya. Kalau di sini di Arens lebih menekankan istilah yang dipakai adalah istilah perpetual, atau metode yang dipakai adalah metode perpetual ya. Jadi sepertinya penekanan untuk langsung mencatat HPP itu lebih di dalam buku ini atau dalam literatur ini lebih ditekankan ya, lebih mudah nanti untuk membuat jejak audit dan seterusnya. Pada umumnya catatan persediaan ini juga mencakup beberapa hal gitu. Jadi unit persediaan dari mulai yang diperoleh, berarti pembelian tadi baik dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bahan baku. Kemudian yang dijual, berarti dia sekali lagi juga sama, apakah dia mau kulakan dalam bentuk bahan jadi atau yang dalam bentuk proses. Dan juga nanti pada akhirnya di akhir tahun akan ada persediaan yang ada di tangan sebagai saldo akhir. Nah ini semuanya perlu ada catatannya gitu. Nanti juga akan ditekankan di belakang, salah satu prosedur yang tidak boleh ditinggalkan adalah stok opnam di akhir periode akuntansi ya. Itu biasanya harus dilaksanakan auditor sebagai prosedur wajib yang boleh saya bilang tidak pernah ditinggalkan gitu. Jadi di sini sekali lagi untuk stok opnam atau bahasa lain adalah uji fisik persediaan per akhir periode, itu menjadi salah satu prosedur yang tidak pernah ditinggalkan oleh auditor. Nah, biasanya untuk catatan perpetual ini juga terpisah dan terkomputerisasi, baik dalam bentuk yang sifatnya bahan mentah, work in process maupun barang jadi. Kita lihat di sini alur persediaan yang muncul ya. Silahkan dibaca dulu sekilas. Dari mulai sebelah kiri, mungkin nanti ditarik ke sebelah kanan, dipahami juga arah panahnya ya. Ini sebagian besar juga sudah dipelajari teman-teman di cost accounting. Oke, kita lihat di sebelah kiri ini sifatnya perolehan-perolehan ya. Jadi tahapan produksinya bisa kita gambarkan secara simpel ke kanan gitu. Di awal periode biasanya perusahaan akan punya saldo awal untuk inventory, kemudian dia akan membeli mungkin raw material atau apapun yang akan mendukung proses produksinya dia, dan nanti dia akan punya ending inventory. Kemudian direct labor juga sama, mudah-mudahan masih ingat ya bedanya aktual sama applied direct labor. Biasanya kalau yang applied manufacturing direct labor ini sifatnya masih estimasi gitu ya. Begitu juga yang overhead, ini biasanya kalau kita tarik lagi di cost accounting, ini estimasi yang mungkin bisa pakai pendekatan persentase atau pendekatan jam gitu, atau waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu barang, nanti kontribusinya dihitung per jam, atau metode-metode lain. Itu banyak untuk kita, intinya ini sifatnya masih estimasi atau prediksi. Nah, nanti ketika sudah ada hitungan real, maka perhitungan baik direct labor maupun overhead ini akan dihitung secara aktual.
pada saat itulah nanti pengakuan aktualnya akan dilaksanakan, dan ini mungkin akan ada set off di sini ya, di overhead maupun di direct labor, ketemu nilai yang akhirnya berapa gitu. Di sini di tengah ada work in process juga sama, ada beginning inventory yang dia biasanya combine dari penggunaan raw material, penggunaan direct labor sama yang overhead. Nanti akan dapat di akhir adalah ending inventory untuk WIP-nya, kemudian dia ngitung COGM-nya, sama juga dilarikan ke finish good, dan seterusnya sampai dia memperoleh COGS. Ini proses yang sekali lagi sudah, saya yakin teman-teman sudah paham, membicarakan alur persediaan dan biaya. Masih ingat tadi ya, jadi dua sistem yang terpisah tadi, yang satu adalah persediaan, yang kedua adalah biaya. Ini sebenarnya tergambar dalam satu siklus ini. Ada yang kita melihatnya di sini, oh ini berarti kalau misalnya kita bicara tentang raw material use, berarti kita bicara tentang arus persediaan dari sisi bahan mentah. Kemudian kita lihat di sini untuk perhitungan direct labor dan overhead, ini berarti kita bicara soal biaya, dan seterusnya. Di bagian kedua ini, ada 5 bagian dari siklus persediaan dan gudang yang pendekatannya aktivitas. Nanti ini akan memudahkan kita untuk melihat apa dokumen yang tadi dibutuhkan dalam melaksanakan audit. Yang pertama, kalau kita bicara persediaan yang kembali ke sini tadi, kembali ke alur ini, maka kita akan bicara soal perolehan dan pencatatan bahan mentah. Tadi di paling kiri ya, kita menghitung berapa bahan mentah yang dibeli di awal periode, berapa bahan mentah yang dibeli pada periode berjalan, berapa yang digunakan, dan berapa nanti yang tertinggal atau muncul sebagai saldo akhir di akhir periode akuntansi. Kemudian ada penggunaan direct maupun indirect labor di sana. Kemudian juga ada biaya-biaya overhead yang akan menyertai produksi dari inventory yang akan dijual oleh perusahaan. Yang unik juga kalau di saya lupa, istilahnya saya agak lupa ya, departemenisasi atau desentralisasi itu bagian dari cara untuk perusahaan manufaktur dalam memproses barang adalah dia biasanya melaksanakan transfer internal gitu, perhitungan secara internal untuk mentransfer baik sebagian aset maupun secara cost. Jadi proses costingnya dia akan mengatribusi gitu. Aset yang ini bisa digunakan oleh unit mana saja, dan kemudian biayanya ini bisa ditanggung oleh siapa saja, sekian dari si persentase, dan mungkin dia bisa ngitung kontribusi terhadap satu produk gitu. Nanti larinya ke unit cost biasanya ya. Kemudian yang ketiga, ada proses pengiriman barang yang tadi ketika barang jadi sudah ada, kemudian ada pesanan pembelian, dia akan mengirimkan, maka akan ada aktivitas delivery terhadap barang-barang tersebut. Ini tidak terjadi pada siklus yang lain ya, bahkan untuk siklus aset kan biasanya dia akuisisi atau dia peroleh itu untuk tujuan investasi dan juga kegiatan operasional gitu. Jadi kalau aset ya paling transportasinya hanya sekali atau delivery-nya hanya sekali ketika dia membeli gitu, klien kita sebagai pihak pembeli. Tapi kalau yang inventory ini bisa dari dua sisi kan. Pada saat dia memesan maka ada transfer aset atau transfer inventory, dan kemudian pada saat dia menjual dia akan menjadikan juga proses transfernya itu, pengirimannya itu menjadi salah satu bagian dari proses bisnis. Makanya kemarin ada teman yang nanya ya, di beberapa studi kasus nanti mungkin akan kita bahas gitu kan, kalau bicaranya soal cut off ini biasanya salah satu yang sering muncul dari siklus persediaan nih, pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus terkait cut off di akhir tahun. Dia ada pengiriman barang, dia ada retur dan seterusnya. Yang keempat, observasi fisik persediaan. Ini aktivitas yang pada dasarnya gini teman-teman, observasi fisik itu atau cek fisik atau penghitungan fisik itu pada prinsipnya harus dilaksanakan oleh auditi dulu gitu. Jadi bukan berarti kalau auditor tidak datang atau auditornya belum dikontrak atau auditornya belum datang memeriksa, terus tidak ada observasi fisik. Bukan. Jadi pada prinsipnya klien atau perusahaan harus melaksanakan stok opnam dulu di akhir periode. Itu diatur juga di standar akuntansi ya. Nanti auditor datang untuk menguji gitu. Biasanya kalau pengujian auditor itu bisa dilaksanakan mendekati akhir tahun, auditor akan melihat langsung proses cek fisiknya. Tapi kalau misalnya
seperti kami di sektor publik itu pada saat pemeriksaan interim biasanya stok opnam belum dilaksanakan gitu. Kita biasanya berakhirnya kan 29 atau 30 karena seringnya kalau di negara kita kan 31-nya libur, tanggal 1-nya libur. Nah, nanti kita kalau masuk di pertengahan Januari atau akhir Januari kita menguji tarik mundur dari laporan cek fisik yang sudah disajikan oleh entitas atau oleh klien. Jadi sekali lagi prinsipnya observasi fisik itu harus dilaksanakan dulu oleh auditi. Dan terakhir ada aktivitas untuk menentukan harga dan juga kompilasi dari persediaan yang dimiliki oleh entitas. Kalau kita gabungkan tadi, kita menggabungkan dari sisi proses bisnis, kemudian aktivitas, kemudian dokumen. Ini adalah ringkasannya ya. Ringkasannya yang juga sudah ada di sini. Nanti teman-teman tolong lihat ada tanda-tanda yang sudah ada notifikasinya di bawah. Ini yang sifatnya ada tanda bintang itu ada di sini. Kemudian ada yang kayak tanda plus atau tanda salib itu, penjelasan di bawah ini. Intinya kalau yang tanda plus atau tanda salib ini berarti atau referensinya adalah perhitungan cost accounting yang di masing-masing flow atau proses bisnis ini sudah mencakup biaya atau informasi untuk bahan tenaga kerja dan overhead. Cost accounting tadi kembali. Tapi kalau yang di sini nanti kita akan melihat pada perhitungan persediaan. Kita mulai ya. Di sini yang di tengah itu adalah flow dari inventorinya atau arus barangnya, kemudian yang di atas adalah aktivitasnya. Sini adalah aktivitas. Yang di bawah adalah dokumen yang terkait. Di atas aktivitasnya ada proses purchase order, kemudian receive raw material atau penerimaan bahan mentah, kemudian penyimpanan bahan mentah, memproses bahan mentah menjadi barang jadi, menyimpan barang jadi, dan juga shipping atau pengiriman barang jadi. Di tengah ada arus inventory atau arus persediaan, menerima raw materials, kemudian menyimpan material dalam gudang atau dalam storage, kemudian material yang digunakan dalam work in process tadi akan diambil, akan disimpan di produksi, kemudian menyimpan persediaan, dan juga akan mengirimkan persediaan. Dan ini adalah dokumen-dokumennya. Jadi pada tahapan pertama kita lihat pada saat purchase order terjadi, berarti belum ada arus barang, tapi sudah ada dokumen yang terkait. Lihat ada purchase requisition, kemudian ada purchase order, yang di situ menjadi dasar dari perusahaan untuk kalau dia job order berarti lari ke atas gitu ya. Berapa yang dipesan, itulah yang akan dikaitkan dengan bahan yang akan dia beli untuk memproduksi barang. Tapi kalau misalnya asumsinya dia tidak job order, dia sudah punya stok, ya udah dari sini dia bisa langsung shipping. Cuman proses tengah ini tetap dia laksanakan untuk menjaga ketersediaan stok. Tahapan kedua setelah proses purchase order ini berjalan, ada penerimaan raw material, berarti yang paling penting untuk diperiksa pada saat ini adalah satu, laporan penerimaan. Ini berarti laporan penerimaan bahan. Seperti yang pertemuan sebelumnya ya, saya sudah pernah membahas atau menyinggung, terkadang ada fraud dalam inventory, dalam aset, atau dalam bahan baku. Ini adalah yang kemarin gitu. Jadi pesanannya dibuat lebih tinggi, yang diterima catatannya dibuat sama dengan pesanan yang lebih tinggi. Jadi pesanan lebih tinggi itu bayarannya adalah sesuai aktual, tapi nanti penerimanya akan berkurang. Entah dia mengambil dari sisi barangnya yang dia curi, atau dia markup dari sisi harganya. Yang kedua adalah dokumen vendor invoice ya. Berarti kita bicara soal vendor yang menyediakan bahan baku. Kita harus menguji. Ini bicaranya kalau nanti di sektor publik, biasanya di PBJ itu masalah harga ya. Jadi cenderungnya di sini isunya nanti adalah markup. Markup di harga ini cenderung lebih tinggi dengan berbagai macam cara gitu. Dia bisa membuat invoice palsu atau dia bekerja sama dengan vendor untuk membuat harganya lebih tinggi. Ini risiko yang biasanya terjadi pada saat dia membeli bahan baku untuk produksi inventory. Kemudian penyimpanan raw material secara perpetual di master file-nya akan dicatat berapa
raw material yang dia sudah terima pada tahun berjalan, berapa penggunaannya, dan seterusnya. Nah, untuk produksi ini berarti masih nyangkut ke sini ya. Biasanya departemen produksi akan minta ke gudang, saya mau produksi sekian inventory, saya butuh bahan baku atau bahan mentah berupa ABC, ini disebut dengan raw material requisition ya. Ada permintaan bahan baku dan disinilah sudah mulai nih perhitungan metode cost accounting diterapkan. Terus kalau sudah jadi, ya nanti dia akan ada pencatatan inventory di master file-nya dia atau di sistem akuntansinya dia. Nanti di akhir tahun itulah yang akan kita uji ya, berapa saldo awal inventory, berapa tambahan dari produksi maupun dari pembelian, dan berapa minus penjualan atau kerusakan, pengiriman, dan seterusnya, sampai diperoleh saldo akhir inventory. Terakhir adalah shipping untuk inventory-nya. Pada saat sudah ada proses purchase order, dia akan mengirimkan, dan tentu kita juga akan lihat shipping dokumen, kemudian catatan tentang masih nyambung di sini ya, berapa inventory yang dikirimkan kepada pelanggan. Nih di yang tadi yang tentang masalah store raw material ya, ini penjelasan atas di sini ya. Perhitungan persediaan diambil dan dibandingkan dengan saldo buku pada tiap tahap dalam siklus. Maksudnya gimana sih? Nah ini penekanannya di kalimat kedua nih teman-teman. Kalau nanti kita mengaudit raw material, maka dokumen perpindahan raw material inilah yang akan kita jadikan fokus gitu. Agak uniknya kalau raw material ini kan setelah dia beli, selain stok atau selain saldo awal, dia ada pembelian, berarti kita harus fokus pada kwitansinya dia. Kemudian perpindahan ini kalau misalnya tadi ada raw material requisition, akan ada transfer internal dari bagian gudang kepada bagian produksi, misalnya untuk dibuat produksi. Nah, penjualan bisa saja dia menjualnya tidak hanya menjual barang jadi, tapi dia juga kulakan bahan baku, jualan bahan baku pun juga bisa gitu kalau di perusahaan yang sifatnya seperti ini nature-nya. Dan seterusnya nanti fokusnya juga kepada lokasi fisik dari barang untuk menjamin adanya penutupan yang benar dan klasifikasi dari persediaan. Nanti kita akan menguji lagi catatan dari klien, ini sebenarnya kategorinya betul-betul bahan mentah, bahan dalam proses, atau barang jadi, dan seterusnya. Intinya siklus ini akan berjalan terus menerus. Kemudian dari siklus tadi kita akan melihat juga siklus lain yang berkaitan. Ini yang memang saya tadi sebutkan di awal, siklus persediaan ini termasuk yang komplit sekali gitu ya. Dia hampir melibatkan semua siklus. Kalau yang lain mungkin melibatin hanya misalnya 2 atau bahkan kadang hanya 1 siklusnya dia sendiri, plus minus payment gitu, atau plus minus sales, atau plus minus cash. Biasanya kan yang cash itu hampir selalu ikut gitu ya, berkaitan dengan pembayaran atau penerimaan uang, itu hampir selalu menyertai siklus yang lain. Paling 2 itu, atau mentoknya 3. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, siklus untuk persediaan ini paling tidak melibatkan 3 gitu ya minimal. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Kita lihat di sini, pada saat perusahaan mencatat raw material, kemudian labor dan overhead, ini pun kita masih bisa pisah jadi 2. Siklus pertamanya adalah akuisisi, jadi akuisisi untuk raw material. Yang siklus keduanya adalah payroll and personnel gitu. Jadi ada 4 jadinya kan ya, 1A, 1B, 2, dan 3. Yang kedua, secara internal dia akan mentransfer kebutuhan-kebutuhan aset dan mungkin biaya-biaya yang terkait yang tadi antar departemen atau antar fungsi, antar lini yang dia perlukan untuk membentuk bahan mentah tadi menjadi bahan jadi. Ini masuk ke siklus inventory dan warehousing, sama dengan yang di bawah ini nanti. Kemudian pada saat dia sudah memiliki persediaan untuk dijual, penjualannya, pengirimannya, dan juga pencatatan pendapatan serta biayanya akan masuk ke siklus sales and collection. Jadi sudah ada 3 siklus. Yang keempat, ini nanti terakhir di akhir periode dia akan, atau kalau dia rajin bisa juga tiap bulan akan ada perhitungan inventory bulanan. Ini masuk di siklus inventory lagi, dan nanti pada saat akhir periode dia akan mengkompilasi seluruh inventory yang dia miliki,
termasuk untuk perhitungan harga untuk kebutuhan laporan keuangan. Ya, ini sekali lagi tadi kita bisa pecah siklusnya acquisition untuk raw material dan juga siklus payroll and personnel untuk yang labor-nya. Di bagian ketiga, karena siklus persediaan ini terkait dengan siklus akuntansi biaya, disebutkan di sini, sistem akuntansi biaya ini dibagi berbagai perusahaan lebih bervariasi daripada kebanyakan area lainnya. Jadi akan banyak sekali baik variasi item persediaan atau metode atribusi overhead, cara produksi, kemudian perhitungan direct maupun indirect labor untuk sebuah perusahaan manufaktur, plus tingkat kecanggihannya itu akan berbeda-beda gitu. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, bahkan perusahaan mungkin dengan bentuk atau produk yang sama bisa jadi model penghitungan biaya untuk produksinya itu berbeda. Kalau teman-teman suka lihat National Geographic ya, di sana saya suka lihat salah satu tayangan dokumenter yang bagus itu, salah satunya adalah Megafactories gitu. Megafactories itu bicara soal pabrik-pabrik besar di dunia, macam-macam gitu. Kadang pabriknya pabrik otomotif, atau bahkan pabrik makanan, snack, dan seterusnya. Kalau misalnya pabrik otomotif, sama tadi saya sebut terakhir ya, pabrik makanan ringan atau snack itu mungkin prosesnya lebih sederhana, relatif lebih sederhana di makanan ringan. Ya, intinya ketika makanannya sudah jadi, dia tinggal kemas gitu teman-teman ya. Kemasan jadi di-seal dalam bentuk pack-pack satuan, nanti dikardusin, paling nanti butuh orang untuk ngangkutin. Bahkan kalau di perusahaannya dia sudah sangat canggih, keluar dalam bentuk satuan misalnya coklat atau snack apapun, itu dia dari sisi kemasan satuan sampai kemasan kardus sampai masuk ke truk itu sudah otomatisasinya tinggi pakai mesin. Tapi yang menarik, ada beberapa perusahaan kalau yang otomotif besar dunia yang sifatnya itu lebih mengandalkan personal touch gitu. Mungkin walaupun kita sama-sama kayaknya nggak punya, tapi bayangin aja lah teman-teman kalau misalnya beli, yang terakhir saya lihat kemarin itu Rolls Royce gitu, atau Ferrari, atau Jaguar, itu kadang yang ditonjolkan itu personal touch-nya gitu. Jadi meskipun secara produksi barang dia ada yang sifatnya otomasi oleh mesin, bikin kerangka itu oleh mesin, kemudian masang bodi itu oleh robot dibantu oleh manual manusia, pengecatan itu biasanya oleh mesin, tapi biasanya kontribusi direct labor-nya itu tinggi teman-teman untuk perusahaan-perusahaan otomotif. Contoh, kalau dia sudah ngecat, ada petugas khusus spesialis yang akan memberikan perhatian terhadap detail gitu. Catnya udah rata atau belum, itu pakai tangan aja, dia ngeraba secara betul-betul manual setelah mesin mengerjakan gitu. Jadi setelah mesin mengerjakan cat, dia cek lagi secara manual udah rata atau belum. Kalau misalnya tidak rata, produknya dianggap kurang bagus, itu dikembalikan lagi untuk dipoles dari awal dan seterusnya. Terus bahkan kalau perusahaan, mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau punya jam Victorinox ya dari Swiss, itu dia sampai sekarang masih manual gitu. Perusahaannya masih berdiri, bikin jamnya itu nggak lagi pakai pabrik, tapi beberapa item maupun perakitan itu masih secara manual. Nah, berarti kalau untuk perusahaan yang seperti ini, kontribusi untuk tenaga kerja itu akan lebih tinggi. Ini yang disebut dengan banyaknya variasi item dan tingkat kecanggihan yang diinginkan manajemen. Bukan berarti, maksud saya kalau udah perusahaan makin canggih, bukan berarti secara kontribusi personal berkurang, bahkan mungkin sebaliknya gitu ya. Kalau yang saya lihat sih di sini bukan cuma tingkat kecanggihannya, tapi tadi ya, berapa besar kontribusi personal atau dia mengandalkan keahlian personal dari pegawai-pegawainya tadi untuk membuat produknya dia sudah jadi sesuai dengan kualitas yang dia inginkan. Kalau bicara sekali lagi di akuntansi biaya, ini berarti nanti setelah proses yang purchase order tadi terjadi ya, berarti tahapan ketiga kalau nggak salah ya, pas saat mulai ada raw material requisition, itu berarti 3 tahapan terakhir udah melibatkan akuntansi biaya. Sudah ada pelacakan biaya, penghitungannya, dan seterusnya. Nah, terkait dengan akuntansi biaya ini, akan ada beberapa pengendalian yang selaku auditor kita mesti memastikan ini.
terjadi nggak sih proses pengendalian ini? Yang pertama, apakah si entitas atau perusahaan mengendalikan fisik atas bahan mentah dari mulai pembeliannya, penerimaannya, sampai penyimpanannya. Kedua, bagaimana pengendalian secara fisik atas barang yang dia proses dari bahan mentah menjadi barang jadi. Sama juga, kalau ini tidak ada proses pembelian, berarti dia akan fokus ke dalam penyimpanan dan juga requisition atau permintaan. Tapi kalau dia ada proses pembelian barang setengah jadi untuk dia proses lebih lanjut, berarti akan kembali sama dengan bahan mentah tadi. Dari memulai pembelian akan dicek lagi, kemudian pengendalian untuk penyimpanan apakah sudah memadai dan seterusnya. Dan terakhir nanti dia akan ada pengendalian secara fisik atas barang jadinya. Kemarin yang mungkin saya lihat, terakhir melihat perusahaan manufaktur itu bulan lalu ya, melihat perusahaan yang membuat rapid test kit untuk yang antibody. Mungkin teman-teman pernah kalau misalnya mau naik kendaraan, dulu sebelum antigen dan juga swab itu dilaksanakan secara atau diwajibkan kan, kita rapid testnya antibody gitu. Itu juga menarik itu teman-teman melihat bagaimana sebuah perusahaan medis itu nyimpen bahan mentah yang kalau alkes atau alat kesehatan atau seperti rapid test itu nggak sembarangan gitu. Pernah perusahaan yang kemarin saya periksa itu dia rugi sekian juta atau sekian ratus juta gara-gara bahan mentahnya oleh ekspedisi tidak disimpan pada suhu di bawah sekian derajat, kalau nggak salah di bawah 5 derajat itu. Kalau disimpannya di atas itu, maka bahan bakunya rusak, nggak bisa diproses untuk menjadi rapid test dan seterusnya. Jadi pengendalian ini, fisik ini kadang nggak melulu melibatkan perusahaannya, tapi juga pada saat barang itu dikirim, pada saat pemesanan dari vendor dan seterusnya. Terus yang kedua adalah pengendalian yang kaitannya dengan biaya. Lagi-lagi sama kayak tadi ya. Bicara yang pertama arus barang, ini yang berarti yang di atas bicaranya adalah arus barang, yang di bawah bicaranya adalah arus uang. Bicara arus uang ya kita tinggal ngitung aja apakah perhitungan bahan mentah dan seterusnya tadi pada posisi saat ini menjadi visible nggak barang itu untuk dijual pada harga tertentu. Jadi kalau ngomongin COVID atau pandemi ya, kalau yang pengendalian atas biaya mungkin balik lagi perusahaan-perusahaan farmasi yang sekarang sedang menuai gain atau menuai untung yang sangat besar. Sementara perusahaan-perusahaan yang sifatnya jasa, terutama jasa transportasi dan jasa wisata ya, yang sedang ancur-ancuran gitu untuk masalah biayanya ini. Kalau perusahaan lain ya, so-so ya, tergantung. Kalau misalnya sekarang permintaan untuk kayak kemarin, dia bukan perusahaan farmasi, tapi dia bisa banting setir untuk bikin masker, untuk bikin hand sanitizer dan seterusnya, maka secara nilai uang juga akan melejit gitu. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang lain yang mungkin fokus produksinya kemarin bukan di alat kesehatan, dengan adanya work from home, saya nggak tahu misalnya kayak fashion gitu ya, apakah menurun atau bagaimana. Untuk akuntansi biaya yang ketiga, ini sebenarnya intinya dari sisi proses auditnya tidak terlalu berbeda ya. Mau bicara akuntansi biaya untuk persediaan, mau bicara akuntansi biaya untuk aset, mau bicara akuntansi biaya untuk tahapan apapun di perusahaan itu secara proses audit tidak terlalu jauh berbeda. Prosedurnya atau aspek-aspek yang perlu dilihat dan diamati auditor fokusnya ada di 4 hal ini. Yang pertama adalah pengendalian fisik atas persediaan, yang kedua adalah dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan tadi dari mulai beli maupun jual, kemudian file-file induk persediaan, dan keempat adalah catatan atas unit cost atau perhitungan unit cost-nya. 4 hal ini secara umum di perusahaan apapun juga akan diperhatikan, hanya mungkin tadi kontribusi, atribusi masing-masing sub biayanya bisa jadi nilainya akan berbeda-beda. Yang keempat adalah prosedur analisis substantif dalam siklus persediaan dan gudang. Ini kalau substantif ini pada saat proses audit persediaan ini biasanya sangat dipentingkan gitu teman-teman ya. Kembali ke konsep awal yang bolak-balik sudah kita diskusikan. Ketika
kita sudah meyakini test of control atau pengujian pengendalian seberapa bagus atau seberapa kurang bagus, maka kita harus mengandalkan substantif analytical procedure untuk membantu auditor melihat tren, melihat hubungan, melihat pola dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa fokus ke dalam prosedur substantifnya sendiri. Nah, paling banyak ya seperti barusan kita diskusikan, kalau contoh lagi COVID, kita lihat informasi non-keuangan gitu. Sekarang situasi pandemi, persediaan perusahaan model apa atau karakteristik perusahaan bagaimana yang secara penjualan akan melonjak. Perusahaan apa yang secara tren industri itu menurun. Jangan sampai kejadiannya anomali gitu ya. Kecuali ada situasi khusus, anomali ya, tadi saya contohkan, Alkes sekarang lagi primadona, berarti perusahaan-perusahaan yang sifatnya core-nya jual beli Alkes, misalnya cenderungnya akan naik atau akan laku. Fashion mungkin sekarang tidak jadi primadona, ngapain juga kita fokus ke fashion dong, nongkrong sama temen nggak bisa, pergi ke kantor jarak, mau hangout atau mau ke mall-mallnya tutup dan seterusnya. Jadi mungkin kalau hitung-hitungan atau estimasi awam saya atau prediksi saya, perusahaan-perusahaan fashion ini termasuk yang secara tren turun penggunaannya. Kalau jasa juga sama, jasa informasi, jasa teknologi, termasuk kalau misalnya yang kita pakai sekarang gitu ya, jasa-jasa terkait dengan video conference itu lagi melonjak penjualannya. Tapi jasa tadi yang saya sebutkan, transportasi, darat, laut, udara, penerbangan, itu lagi hancur gitu ya, lagi turun trennya. Sampai beberapa maskapai kan kemarin dalam maupun luar negeri dia ada yang gulung tikar, ada yang memberhentikan baik sementara maupun permanen sebagian pilot maupun pramugara-pramugarinya dan seterusnya. Jasa pariwisata pun demikian gitu. Kemarin bulan lalu saat saya ke NTB itu ketemu dengan driver gitu yang mobilnya saya pakai dari bandara ke tempat auditi. Beliau sampai bilang gitu, Pak, biasanya saya sekian ratus ribu, nanti kalau Bapak perlu atau teman Bapak ada yang perlu, silakanlah seberapapun istilahnya nawarnya, dia akan, kalau itu masih minimal masuk di BEP aja dia kasih. Misalnya kemarin kalau biasanya sewa harian itu 500 ribu, dengan sub driver dan dengan BBM, dia bilang 300 ribu pun dia akan ambil gitu dengan situasi pandemi sekarang. Nah, ini bagian dari informasi non keuangan yang harus diberikan perhatian gitu teman-teman. Jadi auditor juga harus di dunia real nanti ya, kalau kamu lagi meriksa, aware ya dengan isu, dengan situasi terkini dan seterusnya, nggak cuma mengandalkan angka-angka yang tertuang dalam laporan keuangan. Bagi sebagian besar perusahaan ini, persediaan ini seringkali jadi aset yang terbesar ya. Beberapa kementerian lembaga pun, contoh yang kemarin kementerian sedang rame gara-gara ada korupsi oleh Pak Menterinya ya. Kementerian ini ngelola Bansos, sebelumnya ngelola Rastra. Sebut saja kementeriannya inisialnya SOSIAL gitu ya. Ini bukan inisial lagi ya, sudah nama kementerian gitu. Nah, Kemensos ini termasuk salah satu KL yang sebenarnya mengelola persediaan gitu, mengelola inventory dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk beras dan seterusnya. Jadi bisa jadi juga di antara berbagai kementerian, persediaan yang ada di sana yang termasuk salah satu yang terbesar. Nanti kalau diturunkan di Pemda juga sama. Dinas sosial yang ada di daerah biasanya ada dua ya, dinas sosial sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau di pusat berarti Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kemenkes juga mengelola persediaan, tapi kayaknya sih masih lebih besar Kemensos. Pada saat kita melihat situasi entitas yang pengelolaan persediaannya besar, ini kalau pengujiannya manual akan susah gitu. Maka mulai gunakan data analitis gitu. Mulai gunakan tools teknik audit berbasis atau berbantu komputer, TABK atau CAAT, sehingga auditor akan mudah untuk melihat tadi pola-pola tadi ya. Ini TABK tadi biasanya disebutnya dengan software audit gitu ya. Singkatannya juga ada yang bilang disebut dengan GAS ya. General Audit
software. Excel bisa kita pakai, tapi Excel itu bukan general audit software gitu. Excel tentu adalah bagian dari software yang terkait dengan keperluan Office, tapi kalau misalnya general audit software ini, biasanya dia sudah sangat spesifik untuk dipakai dalam proses audit. Ada berbagai macam merek ya, nanti bisa teman-teman search gitu. Dengan adanya GIS ini akan memudahkan kita untuk pengujiannya populasi, bukan lagi sampel. Jadi kalau kita manual harus pengujian sampel yang ini mahal secara biaya dan juga secara waktu itu lama, maka penggunaan GIS ini biasanya akan memudahkan. Dia akan cepat dan dia akan populasi. Kalau ini sedikit ya, sampel atau kecil. Ini keunggulan dari gas. Dan nanti teman-teman saya lihat kan makin ke sini makin jago di IT-nya ya. Ini jangan sampai ketinggalan gitu. Di audit data analitis ini kemungkinan di masa mendatang akan menjadi primadona bagi sebagian besar kantor audit, baik di pemerintah maupun di swasta. Di beberapa prosedur analitis kemarin kita sudah pernah diskusikan misalnya inventory turnover gitu ya. Kalau di sini dicontohkan yang pertama, kita bisa bandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya, bisa nanti arahnya overstatement atau understatement baik di persediaan maupun COGS, atau kadang ada susut yang tidak wajar gitu ya, ada kehilangan, ada kerusakan atau macam-macam yang sebenarnya secara persentase dia melebihi tren. Misalnya, kalau perusahaan dagang yang sifatnya seperti mayoritas minimarket yang ada di sekitar kita, misalnya persentase yang standar untuk susut barang, baik hilang, rusak, dan seterusnya 5%. Nah, kita juga bisa melihat gitu, margin kotor yang turun ini apakah karena susutnya besar. Kalau misalnya terjadi susut atau kerusakan lebih dari 5%, kita harus investigasi lagi atau harus periksa lagi kenapa, sebabnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bandingkan inventory turnover ya, harga HPP dibagi dengan persediaan rata-rata. Ini sama juga ya, kita melihat persediaan yang usang berapa banyak atau yang susut tadi. Kemudian kenapa persediaan tidak segera terjual, kenapa mandek, apakah karena dia sudah tidak tren atau memang suasana sedang bergeser. Balik lagi yang saya contohkan untuk COVID, kemarin rapid test yang sifatnya antibody ini primadona gitu ya. Harganya 150.000 pun dibilang murah. Nah, sekarang bergeser ke rapid test antigen yang banyak diwajibkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini kalau teman-teman mencermati, rapid test antibody sekarang sudah tidak lagi menjadi primadona. Harganya makin turun, bahkan ada yang jual 50 sampai 75.000. Nanti waktu antigen sudah tidak diwajibkan lagi, misalnya semua, misalnya seperti yang di Bali ya, harus PCR swab. Bisa jadi nanti rapid antigen juga akan makin turun lagi dan seterusnya. Ini contoh inventory turnover bagi perusahaan-perusahaan alkes atau medis di situasi pandemi, yang bisa jadi pergerakannya tidak lagi harian atau tidak lagi tahunan, tapi mungkin bisa bulanan atau bahkan harian gitu. Kemarin itu pukulannya untuk yang penyedia rapid test antibody bahkan hanya berjarak beberapa hari gitu ya, setelah pemerintah mengumumkan semua harus menggunakan rapid test antigen. Nah, dia kalau udah terlanjur punya stok rapid test antibody gimana? Nah, ini menjadi mandek ya asetnya dia. Dan seterusnya ada membandingkan biaya unit persediaan, bandingkan nilai persediaan yang diperpanjang itu sama kayak tadi ya, yang stuck, yang tidak laku di tahun berjalan dan terus dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Kemudian membandingkan biaya manufaktur tahun ini, tentu kita harus melihat untuk biaya-biaya variabel itu disesuaikan dengan perubahan volumenya. Kalau namanya variable cost ya, makin banyak volume makin tinggi, makin sedikit yang diproduksi makin rendah. Yang kelima, kita akan membicarakan soal masalah prosedur yang sekali lagi boleh dikatakan wajib bagi auditor untuk melaksanakan prosedur ini, yang disebut dengan observasi fisik persediaan. Itu
menurut saya dari pengalaman saya secara aktual di lapangan ya, tadi kombinasi antara kita melihat bagaimana perusahaan itu mencatat persediaan, kemudian bagaimana dia menyimpan, bagaimana dia menghitung pada akhir periode. Jadi bukan cuma ngelihat oh fisiknya ada, kita tahu, nggak cuma itu. Tapi kalau dia disimpannya di tempat yang tidak proper sehingga persediaan rawan rusak, itu juga menjadi bagian dari apa yang kita perlu amati dan perlu kita laporkan gitu dalam laporan audit kita gitu. Pernah dulu saya waktu masih awal-awal mengaudit gitu ya, melihat satu KL nyimpen persediaan di gudang yang nggak layak sama sekali, bocor dan seterusnya, sehingga persediaan yang dibeli dengan mahal itu akhirnya banyak yang rusak karena air, karena kalau dia sifatnya alat tulis dan cetak dimakan tikus dan seterusnya. Itu juga yang kita perlu aware. Jadi ngelihat situasinya nggak hanya sekali lagi ngelihat oh ada fisiknya, dihitung jumlahnya tepat, perhitungan harganya sudah benar. Tapi juga melihat bagaimana tata kelola atau penata usahanya. Di sini dijelaskan bahwa salah satu kunci untuk memahami bagaimana tata kelola itu adalah dengan tur fasilitas nih ya, teman-teman. Jadi mulainya dari pemahaman industri dan bisnis. Kita harus tahu sebenarnya perusahaan ini bikin apa sih? Kalau dia bikin mobil itu proses bisnis untuk membuat jadi mobil itu gimana sih? Kalau dia bikin vaksin, gimana sih satu perusahaan itu beli bahan baku, di mana bahan bakunya dibeli, penyimpanannya aturannya bagaimana, dan seterusnya. Jadi fokuskan dulu ke dalam proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Ini yang bagi saya kalau jadi auditor itu menarik banget ya. Salah satu hal yang menyenangkan adalah pada saat kita belajar tentang industri dan bisnis klien gitu. Kayak kemarin ketika saya mengaudit beberapa rumah sakit untuk mempelajari bagaimana rumah sakit itu melaksanakan pengujian swab PCR, ya sama, harus ikut tur fasilitas gitu. Ngikut dari mulai minimal sampel diambil udah ada. Saya nggak ngelihat pengambilan sampel karena kami juga beberapa kali di swab jadi udah tahu rasanya pengambilan sampel. Tapi sampel itu diuji dalam mesin PCR sehingga sampai keluar hasil. Nanti proses pengujiannya atau mesinnya gimana, biasanya kita akan melihat. Di situ akan ada ilmu baru, oh secara kesehatan meskipun kita bukan orang medis, kita akan tahu gitu proses pembuatan, proses pengujian swab PCR. Terus vaksin, ada namanya lembaga Eijkman yang juga kami sedang periksa, meskipun untuk yang itu saya nggak ikut ke lokasi ya, karena tim sebelah saya hanya ikut presentasinya beliau-beliau. Itu menarik banget gitu. Teman-teman sekarang juga mungkin pernah mendengar plasma konvalesen ya. Itu juga bagian dari yang saya periksa, dan bagian utama cara untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah yang ada di sana adalah mendengarkan beliau-beliau bercerita. Pak, vaksin itu bikinnya begini, bahan yang harus dibeli A, B, C, D, pencampurannya atau tahapannya begini dan seterusnya. Belum jadi kita nggak ngerti gitu dengan apa yang beliau-beliau jelaskan, tapi itu akan memaksa kita untuk paham. Kalau yang lebih sederhana mungkin waktu saya mengaudit beras ya, dulu namanya Raskin, sekarang namanya Rastra, ya sama, harus datang ke Bulog untuk melihat bagaimana Bulog itu membeli beras, kulakan beras dari awal, dari mulai petani datang, kita ikuti turnya gitu. Kita lihat bagaimana petani atau supplier bawa beras ke Bulog, nimbangnya, penyimpanannya di gudang, untuk tahu kategori beras ini levelnya premium atau tidak premium, itu kita juga ikut pengujiannya dan seterusnya, sampai kita mengerti benar, oh begini proses bisnis untuk pembelian beras dan penyimpanan beras. Nanti ketika beras ini akan dijual melalui proses raskin atau penjualan yang reguler, kita juga akan ikut lagi nih pemahaman industri, klien, serta observasi. Kita lihat bagaimana beras itu mulai dikeluarkan di gudang sampai dibagi kepada masyarakat. Nah, makanya di sini teman-teman sangat penting, tahapan pertama yang nanti teman-teman perlu lakukan pada saat mengaudit adalah jalan-jalan, keliling perusahaan, keliling kementerian, melihat proses bisnis, amati betul bagaimana tata laksana, penata usahaan aset yang ada di sana, proses fabrikasinya, apapun yang menarik perhatian teman-teman sesuai dengan akun yang teman-teman terima gitu. Jadi kalau fokusnya, ini kebetulan kita bicara sedang persediaan ya, tapi kalau misalnya fokusnya teman-teman nanti dapat akun penjualan yang sama, bagaimana barang itu sampai dijual.
bagaimana proses klien membeli, membayarkan, dan seterusnya. Kalau kita bicaranya soal aset, bagaimana aset itu diperoleh, dicatat, disimpan, dan seterusnya. Jadi ketika kita makin banyak untuk memahami bisnis dan industri klien, itu relatif makin mudah kita melihat kelemahan pengendalian yang ada. Ini juga diharuskan di standar, teman-teman ya. Kalau untuk khusus observasi persediaan itu, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh auditor. Yang pertama, sebisa mungkin auditor hadir pada saat klien menghitung persediaannya. Ini yang bagi banyak auditor menantang ya, baik sektor publik maupun sektor privat. Kalau di tanggal 31 Desember, kita asumsikan periode akuntansinya Januari sampai Desember, itu belum selalu gitu ada kontrak penugasan audit. Kalau di sektor publik tadi saya ceritakan, paling pertengahan Januari baru jalan. Tidak seluruh kementerian di audit secara interim sebelum 31 Desember. Nanti kita biasanya audit itu di Januari tanggal 15 baru mulai. Kalau di swasta juga sama. Kalau di sektor private, di 31 Desember ini bisa jadi dia belum ada kontrak. Baru kontrak nanti di bulan mungkin Februari atau Maret, bahkan April setelah laporan keuangan jadi. Jadi untuk yang pertama ini nggak selalu bisa dipenuhi oleh auditor. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi yang pertama, kita geser ke yang kedua. Kan auditor tidak bisa melihat langsung, tapi auditor punya kan laporan stok opnam dari klien tadi gitu. Nah, laporan stok ini yang akan kita lihat. Nanti mungkin kaitannya dengan penghitungan persediaan di studi kasus juga beberapa disinggung gitu ya. Stok opnam ini akan kita lihat bagaimana pengakuan persediaannya dia, laporannya modelnya bagaimana, kemudian cara dia menghitung bagaimana, ini nanti berkaitan dengan yang tahapan berikutnya ini. Kita akan interview, biasanya kalau saya atau teman-teman itu sedang audit persediaan, kita minta mereka cerita aja, sambil kita lihat catatannya, Pak kemarin sampai dapat hitungan ini gimana sih cara ngitungnya dan seterusnya, terutama kalau persediaannya banyak atau material ya. Dan terakhir, nanti kita akan membuat pengujian secara independen untuk menghitung fisik persediaan tadi. Kan nggak bisa Pak, kita hitung, kan sudah 31 Desember sudah lewat. Nah, kembali ini yang biasanya kalau best practice ya, taruhlah kita mulai mengaudit di 15 Januari 2021, sementara laporan yang tersedia adalah 31 Desember 2020, ya kita tinggal tarik aja 15 hari ini, 15 hari ini kita lihat mutasi persediaannya apakah ada mutasi tambah dan mutasi kurang. Sederhana sih intinya, kita menguji saldo akhir 31 Desember ditambah mutasi 15 hari berjalan dikurang mutasi 15 hari berjalan. Jadi fokusnya selain fokus di perhitungan 31 Desembernya, kita juga melihat penambahan atau pengurangan dari mulai tanggal laporan stok opnam sampai tanggal audit kita. Ini yang disebut dengan tes independen untuk perhitungan fisik. Mirip dengan kas opnam ya teman-teman. Cuman kalau kas opnam kan biasanya hitungan uangnya itu bisa jadi bisa relatif lebih mudah karena biasanya kalau dia punya uang begitu dia sudah kas opnam akhir periode akuntansi dia akan cenderung setorkan ke bank. Tapi kalau persediaan kan nggak bisa di store kemana-mana, keluarnya ya hanya kalau ada penjualan gitu. Yang ketiga, kombinasi antara kita memahami industri klien dan kita memahami 4 hal ini akan bisa kita lihat, amati, cermati apakah pengendaliannya sudah memadai atau belum. Ini kita bisa melihat risk assessment ya di sini atas proses tata kelola persediaan. Ya tinggal kita lihat, ada nggak SOP atau instruksi dalam rangka penghitungan fisik. Kalau misalnya nggak ada, risikonya apa? Nanti kalau orang yang petugasnya beda ngitung, caranya beda, pengamatannya beda, menuangkan dalam dokumennya mungkin beda, atau bahkan nggak ada dokumen, sehingga dokumennya tiap orang bisa membuat format yang berbeda-beda. Itu kalau tidak ada instruksi. Yang kedua, pada saat stok opnam, ada nggak supervisor atau atasan langsung yang bertanggung jawab gitu. Mungkin dia tidak harus ikut langsung ke lapangan, tapi ada proses validasi, verifikasi, approval, dan seterusnya.
Terus biasanya kalau yang bagus ini ada internal auditor yang bisa ikut betul-betul menghitung, atau seperti atasan langsung tadi, dia melaksanakan pengujian juga atas hasil perhitungan persediaan. Dan terakhir ada rekonsiliasi independen, mungkin antara bagian persediaan dengan bagian pembelian, untuk merekon apakah pembelian persediaan itu sudah sesuai dengan hasil stok opnam akhir tahun. Bisa jadi bahkan segitiga gitu ya, bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian gudang. Sudah mendekati akhir yang di bagian ke-6 ini auditor harus memverifikasi bahwa hasil stok opnam tadi atau persediaan fisik tadi diberi harga dan dikompilasi yang tepat ya, atau dikumulasi dengan benar. Prosedur pembelian harganya gimana? Tergantung pada pendekatan apa yang dipakai. Apakah dia pakai LIFO, pakai FIFO, atau pakai average. Yang dipentingkan bagi auditor adalah konsistensi standar akuntansi yang dia pakai, gitu ya. Jadi kalau masalah standar akuntansi perusahaan pakai apa, ya kita tinggal nguji aja. Apakah laporan yang tersaji sudah benar menggunakan standar akuntansi itu. Yang kedua adalah tes harga persediaan mencakup seluruh tes harga satuan. Jadi kalau misalnya persediaannya berbagai jenis ya, paling nggak kita ada sampel beberapa jenis persediaan untuk kita uji unit cost-nya di masing-masing jenis persediaan tadi. Nah, terakhir yang disebut dengan kompilasi adalah gabungan. Kita menguji dari sisi jumlah persediaannya, kita menguji sisi harga dikalikan kuantitas, harusnya sama dong ya, harga per unit price persediaan dikalikan kuantitas per jenis persediaan akan sama dengan jumlah persediaan secara rupiah di akhir periode atau secara dolar di akhir periode. Kemudian juga ada perhitungan rekomputasi footing dan cross footingnya, kanan kiri atas bawah dan seterusnya. Kayaknya ini apa ya, bahasa teman-teman mungkin cemen gitu, simple atau sederhana, tapi penghitungan persediaan ini banyak sekali celah nanti teman-teman kalau misalnya mereka tidak aware. Jadi pas dihitung di lapangan biasanya ada ketidaktelitian, ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur, atau perhitungannya hanya formalitas, itu biasanya kita akan bisa melihat bahkan dari prosedur yang sederhana gitu, footing dan cross footing aja, ngitung ulang aja hasil laporan persediaan mereka. Karena kalau stok opnam itu biasanya manual gitu, berbeda dengan perhitungan secara akuntansi. Lah, kok perhitungannya manual Pak? Namanya juga perhitungan fisik persediaan. Dasarnya harus betul-betul fisik yang di gudang itu berapa gitu, dihitung dibandingkan dengan catatan yang secara by system. Jadi ya ada juga yang kalau dia bukan malas ya, tapi tricky gitu, hasil dari komputer tinggal aja dia buatkan manualnya, bisa juga begitu. Tapi pada saat pengujian persediaan oleh auditor itu nanti akan bisa ketemu perbedaannya. Apalagi kalau misalnya ada gap hasil real atau persediaan yang ada di fisik berbeda dengan perhitungan di akuntansi, tapi dia menyamakan. Jadi yang sebenarnya lebih logis itu hasil cek fisiknya dihitung dulu, kemudian dilihat dari sisi perhitungan akuntansinya, baru dibandingkan gitu kalau ada gap. Nah, analisis gap ini terjadi karena apa? Itu akan lebih meyakinkan dibandingkan tadi istilahnya hanya mencocokkan saldo akuntansi dari sistem dibandingkan dengan dia buatkan saldo secara manual. Pengendalian internal ini akan melibatkan juga pelacakan biaya unit atau unit cost atau unit price tadi yang terintegrasi dengan produksi dan catatan akuntansi. Sama ya teman-teman, jangan sampai nanti fokus biayanya ini tidak wajar gitu. Kalau dia untuk tujuan laba, misalnya dia buat hitung-hitungan, biayanya dibuat rendah, atau sebaliknya. Kalau untuk tujuan pajak, dia buatkan perhitungan biaya yang tinggi, sehingga nanti nilai persediaan akhirnya akan terpengaruh. Dan ini barusan juga saya singgung, kalau dia menggunakan metode penilaian apapun atau metode pencarian persediaan apapun, kita akan ikut selama syarat pertama ini. Standar akuntansinya memang mengatur demikian. Yang kedua, penerapan metodenya konsisten.
siang tadi saya ada workshop dengan salah satu ahli PSAK ya, Bu Dwi Martani. Ketika ada pertanyaan, Bu, gimana kalau misalnya prosedur akuntansi atau prinsip akuntansi itu berubah gitu? Ya intinya perubahan akuntansi itu boleh selama tujuannya adalah untuk membuat laporan keuangan atau tampilan atas laporan keuangan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan konsisten. Maksudnya gini teman-teman, jangan sampai sekarang pakai prosedur akuntansi A, terus tahun depan geser lagi gitu, pakai prosedur akuntansi, tahun berikutnya balik lagi pakai prosedur akuntansi A lagi atau sistem akuntansi A lagi. Ini memberikan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak konsisten. Padahal seharusnya ketika perubahan periode itu perubahan metode akuntansi itu dilaksanakan, itu harus ada reason bahwa perubahan metode itu untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih baik. Dan setelah itu akan diterapkan terus-menerus. Yang terakhir adalah kita harus melihat juga biaya persediaan dibandingkan dengan nilai pasar. Jangan sampai cost untuk maintain persediaan ternyata makin mahal gitu, atau jauh lebih mahal bahkan dibandingkan dengan nilai persediaan itu sendiri. Yang terakhir ini adalah integrasi atau tes integrasi. Jadi kembali ke yang awal tadi ya, karena persediaan ini melibatkan berbagai siklus, nantinya teman-teman akan juga mengkompilasi, merangkai berbagai metode testing yang ada di masing-masing siklus itu. Tadi kita bicara ya, di raw material kita bicara siklus akuisisi dan pembayaran, di direct labor kita bicara siklus penggajian dan personalia, dan kemudian sisanya pada saat barang itu dijual, baik dalam bentuk bahan mentah maupun bahan jadi, kita akan bicara soal siklus penjualan. Ada proses akuntansi biaya di sana yang harus kita uji perhitungan-perhitungannya. Dan terakhir, secara fisik akan dihitung di akhir periode akuntansi berapa persediaan dan berapa nilainya. Ini mungkin yang menjadi bahasan kita di pertemuan ke-12 ini, teman-teman, mengenai masalah siklus persediaan dan pergudangan. Silahkan kalau secara konsep masih ada yang ingin ditanyakan.